kayaknya kerjanya enak ya, kayaknya duduk-duduk doang gitu, terus mainin komputer doang. Ternyata pas dijalani itu nggak sesimpel itu. Hai, assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau sharing gitu, lebih ke ngobrol tentang hidup, tentang kehidupan, tapi sambil maskeran ya. Ini tuh mengandung mugwort yang klaimnya tuh dia anti jerawat gitu, buat membersihkan pori-pori, terus kalau lagi jerawatan tuh sembuh. Dan aku ini lagi ada jerawat kecil-kecil, biasanya sembuh pakai ini, makanya aku suka banget sama masker ini. Kalian yang punya kulit acne prone itu boleh banget dicoba, tapi kembali lagi sih, tergantung kondisi kulit masing-masing ya. Itu harus ditunggu sampai 15 menit atau 20 menitan. Aku biasanya 20 menit sih, biar dia tuh bekerja dulu gitu. Kalau kalian pakai masker terus ada anjuran kayak ditunggu sampai 15 menit atau 20 menit, ya udah turutin aja, karena biasanya itu udah diperhitungkan sama yang bikin formulasinya tuh bekerja di waktu tersebut. Kalau misalkan lebih mungkin bisa menimbulkan efek lain ya, kalau misalkan kurang mungkin formulasinya nggak bekerja maksimal gitu. Jadi kalian turutin aja kalau misalkan ada yang anjurannya tuh tunggu sampai 15 menit, 20 menit, atau mungkin setengah jam, karena yang bikinnya tuh sudah memperhitungkan gitu. Aku kan keluar sekolah tuh dari 2016 ya, keluar SMA tuh. Kan aku langsung kerja ya, 2016. 2017 aku kerja di restoran cepat saji, kayak ayam 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 crispy gitu. Terus dapat 1 tahun, lalu aku kerja di garment. Itu banting setir banget ya. Kerja di garment jadi penjahit. Padahal aku nggak bisa jahit, tapi karena terbiasa jadilah tukang jahit sampai 2020, dari 2017 sampai 2020 ada corona, langsung berhenti dulu kerja 7 bulan kalau nggak salah aku nganggur. Terus aku nyari kerja lagi di garment juga. Kalau itu mah jadi penjahit, aku jadi quality control, jadi QC. Itu dapat 1 tahun kalau nggak salah. Terus aku kerja lagi di garment juga 2022 gitu, 2022 sampai 2023. Terus aku keluar lagi, nyari lagi kerja di garment juga 2023 sampai 2023 sampai akhir pokoknya. 2023 akhir tuh aku di mutasi, bukan mutasi sih, rotasi gitu ya, yang perpindahan absen tuh. Kayak aku kan asalnya di sewingnya penjahit gitu, sekarang jadi admin gitu, rotasi mungkin ya. Dulu tuh aku pengen tahu jadi admin kayak gitu, kayaknya kerjanya enak ya, kayaknya duduk-duduk doang gitu, terus mainin komputer doang. Ternyata pas dijalani itu nggak sesimpel itu. Ternyata banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa diambil gitu ya, tugas-tugasnya juga banyak banget, sebenarnya nggak sesimpel itu. Ya balik lagi mungkin karena aku masih baru gitu, masih belum bisa kepegang semua, jadilah mungkin kultur shock banget ya. Dari asalnya aku kerja di produksi, bagian produksi, yang bagian produksinya gitu, ketemu banyak orang gitu kan sana sini. Kalau produksi itu kan paralelnya kita di dalam tuh paralel. Kalau perusahaan manufaktur tuh dari bahan nih, bahan baku kayak bahan setengah jadi, ngejadiinnya itu paralel estafet, jadi kedepannya terus maju. Banyak orang kan pasti. Nah aku ditempatin jadi admin, itu langsung culture shock banget sih. Saya yang tadinya banyak orang, sama udah terbiasa sama suara mesin yang berisik gitu ya, yang rame gitu kerjanya. Ternyata sekarang tiba-tiba kerja jadi bagian admin itu sepi banget, ditempatin di tempat yang sendirian banget gitu, kayak hening banget langsung duniaku. Bener-bener sih itu ada banget gitu ujiannya, kayak ngantuk, terus lapar, bosen, pokoknya banyak banget sih ujiannya yang bikin aku nggak betah gitu, bikin aku ternyata aku nyesel nih kerja di sini. Tapi dijalani seiring berjalannya waktu tuh udah mulai nyaman sih, udah mulai bisa beradaptasi sama orang-orangnya juga. Kalau kalian punya kulit kering kombinasi kayak jenis kulit aku mah, dari T-zone ini tuh kering sampai sini, kering banget, sekitar sini kering. Ini sih normal to dry, bukan kombinasi ya, normal to dry. Jadi normal sih si kulit nama nggak berminyak, nggak prone, nggak normal, cuman dia tuh kering banget di suatu masa. Kalau misalkan lagi pergantian musim nih,
dari hujan ke kemarau tuh kulit aku ikut beradaptasi, kayak di sini tuh ngelupas-ngelupas gitu. Kalau kata Sunda nama megar ya. Dari sini, dari tangan juga ngelupas-ngelupas. Terus kalau misalkan kalian punya tipikal kulit yang sama kayak aku, kering gitu, kalian harus pakai skincare yang basic aja, nggak usah pakai yang macem-macem. Fokus aja dulu ke melembabkan. Mulai dari face wash, boleh diganti sama yang lebih gentle. Jangan yang bikin setelah cuci muka tuh kulit wajah kita ketarik gitu, pernah ngerasa nggak sih? Aku dulu pakai apa ya yang ketarik tuh? Pernah lah pokoknya aku pernah pakai produk face wash, produk skincare yang bikin kulit wajah aku tuh ketarik ketika habis cuci muka. Nah, dari situ sih awal mula masalah kulit kering aku dimulai. Terus aku nggak nyadar gini, belum belum terlalu aware dengan masalah kulit wajah waktu itu. Jadi terusin aja sampai benar-benar wah kering banget, waktu itu pernah ngelupas-ngelupas ke sini. Terus kulit wajah aku jadi tipis, urat-urat aku kelihatan kayak gini kan. Terus aku dapatlah informasi ini, ada dari Senka. Kelihatan nggak sih? Nah dulu aku bukan yang ini variannya, pakai yang pink. Ada yang Senka itu kan beda ukurannya, ada yang 50 mili kalau nggak salah, 50 gram. Ini 100 gram, ada yang 50 gram gitu kan. Aku beli yang 50 gram dulu permulaan. Beli yang waktu itu apa ya, yang varian wild berry gitu, yang pokoknya yang pink ada berry-berrynya gitu. Dan ternyata cocok, itu nggak bikin ketarik sama sekali, musanya banyak, terus gentle aja udahnya gitu. Bikin kulit wajah jadi cerahan juga. Itu benar-benar penolong aku sih. Terus aku ganti-ganti sama beberapa varian sebelum ini tuh cocok juga karena emang mungkin dia formulasi setiap variannya tuh sama, ya menggunakan bahan yang sama, cuman ditambahin kayak ini tuh vitamin C gitu buat fokus ke poreless glow biar si pori-porinya tuh bersih terus kayak berseri gitu, wajahnya bikin efek berseri. Dan emang bener sih kremnya tuh aku merasakan dari setiap varian itu emang bener dia memberikan efek yang ditulis di produknya. Terus aku juga punya varian yang perfect gel Senka juga. Nah kalau ini sih lebih kalau yang ini sih lebih ke yang pengen punya face wash yang gentle banget gitu, jadi nggak mau ada busa di face wash tuh. Ini pilihnya ini nggak ada busa sama sekali, kalaupun ada itu cuman dikit banget gitu. Cuman menurut aku ini tuh kurang membersihkan, jadi harus banyak banget baru bisa bersih. Jadi kalau menurut aku yang anak kosan mah asam boros gitu pakai gitu. Cuman benar-benar dia enak banget bikin gentle gitu, lebih dari varian manapun, cuman dia mahal. Jadi aku memperhitungkan juga dengan budget aku ya. Jadi kalian kalau misalkan pilih skincare tuh sesuaikan juga dengan budget, jadi jangan jangan FOMO gitu. FOMO sih boleh, cuman lihat lagi kebutuhan kalian yang lain udah terpenuhi apa belum gitu. Kalau aku sih, menurut aku sesimpel milih face wash aja harus diperhitungkan. Diperhitungkan dengan kita cocok atau enggak, kita mampu beli apa enggak gitu. Sebenarnya bisa sih aku beli ini juga, beli ini lagi juga, cuman lebih ke kebutuhan kulit aku udah terpenuhi sama varian yang lain juga gitu. Jadi nggak usah yang terlalu mahal juga. Ya udah bagus gitu. Terus aku pakai ini kan selama 2 tahun belakangan pakai Senka. Cuman lagi-lagi aku tergiur ya dengan iklan-iklan, tergiur dengan skincare Korea yang bagusnya bagus banget gitu. Katanya ada face wash yang low pH gitu, biar si kulit wajah tuh lebih gentle lagi ketika sudah dibersihkan. Dan aku dapat rekomendasi ini dari CosRX, low pH good morning gel cleanser. Jadi bukan karena ini ada tulisan good morning dipakai buat pagi hari ya, enggak. Ini bisa dipakai buat malam hari juga ketika kalian sudah beraktivitas. Ketika kalian sudah beraktivitas tuh bisa dipakai juga, bukan buat pagi hari aja kok. Ya itu enak banget sih kalau kata aku. Jadi dia emang ada musa cuman dikit banget, kayak ini, kayak Senka ini dia tuh mirip-mirip lah formulasinya kayak gel gitu. Coba aku tuangin ya, kayak gini teksturnya tuh, dia tuh gel banget kan. Ketika diginiin tuh enak banget, lumer gitu di wajah tuh, lumer banget. Terus ada busa juga dikit banget. Terus wanginya wangi skincare, wangi obat, dia wangi. Ketika dibersihkan tuh lembut, memberikan efek lembut. Cuman pas awal-awal ya aku kaget ketika pakai ini tuh dia memberikan efek beruntusan. Wah ternyata aku nggak cocok waktu itu. Tapi pas diterusin-terusin ya, aku pakai face wash aja dulu. Pakai face wash yang ini dirutinin setiap pagi sama malam. Terus aku nggak pakai skincare apa-apa lagi, nggak pakai toner apa-apa lagi biar kelihatan nih yang bikin nggak cocok tuh apa gitu. Nah selama seminggu itu tuh aku nyobain pakai ini kan, dirutinin. Dan ternyata lama kelamaan si beruntusan-beruntusan itu ngelupas diganti sama kulit yang baru,
yang lebih baik dari sebelumnya. Ternyata itu bukan breakout, ternyata itu purging. Jadi purging tuh suatu keadaan kulit di mana dia tuh beradaptasi sama skincare yang punya formulasi untuk mengangkat sel kulit mati yang ada di dalam kulit. Jadi ketika aku pakai ini tuh mungkin si kulit tuh bekerja ya dari dalam tuh bekerja di push terus si sel kulit mati yang menumpuk, terus masalah-masalah yang lain tuh dikeatasin. Muncul jerawat-jerawat waktu itu nggak gede sih, cuman kecil-kecil. Jerawat purging sama breakout beda kan. Terus waktu itu ngelupas gitu. Setelah nggak lama sih, nggak sampai sebulan, cuman 2 minggu aku adaptasi sama ini dan dia bagus, bisa dipakai sampai sekarang. Aku bisa lanjutin pakai skincare step skincare rutin aku yang biasanya. Dulu aku pernah pakai toner exfoliating dari Cosrx juga, cuman aku nggak merasakan efek apapun. Sampai sekarang aku belum pakai toner exfoliating sih, belum coba-coba lagi. Soalnya ini kulit aku baru sembuh kan dari kekeringan. Waktu itu aku pernah pakai skincare yang gak cocok. Jadi aku belum berani pakai skincare yang lain-lain dulu gitu. Nah, jadi kalau kalian punya kulit yang breakout atau mungkin butuh sesuatu yang lebih gitu ya, kalian pengen nyoba nih, pengen nyoba misalnya lebih si kulitnya tuh pengen lebih berseri atau lebih bersih dulu gitu. Coba diganti sama coba baca-baca dulu atau lihat dulu tutor atau rekomendasi orang-orang gitu ya yang sama tipikal kulitnya kayak kalian, kayak misalnya berminyak, kombinasi kombinasi terus normal to dry, normal to oily. Itu kalian harus tahu dulu, kenali dulu si kulit wajah kalian. Jadi jangan mentang-mentang orang-orang pakai ini terus lihat harganya yang mahal pasti bagus, enggak gitu. Ada yang murah juga dia bagus gitu. Kalau kulit kita cocok sama yang murah ya nggak apa-apa, kalau kita cocok sama yang mahal ya nggak apa-apa, karena itu tergantung semua sama keadaan kulit wajah kita. Jadi nggak bisa dipukul rata semua tuh harus yang mahal, harus yang apa yang orang-orang pakai pasti cocok, enggak, karena kita semua tuh diciptakan berbeda-beda kan gitu. Jadi begitupun sama kulit wajah kita. Nah, kalau kalian mau mulai lagi skincarean gitu ya, habis dari breakout nih, kalian mulai dulu dari yang paling awal. Atau misalkan kalian punya jerawat atau masih punya beruntusan, kalian bersihin dulu nih jerawat. Misalnya ada jerawat sama beruntusan atau sama apa gitu masalah yang lainnya. Kalian pilih dulu yang urgent yang mana. Kan jerawat pasti yang paling ini kan, yang paling bisa diatasi dulu gitu. Istilahnya jerawat bakal mateng kan, kalau beruntusan belum tentu bisa kapan berhentinya gitu. Jerawat kita keringin aja dulu, bersihin jerawat sampai dia benar-benar sembuh, sampai benar-benar bisa dipakein formulasi yang lain. Karena kalau misalkan kita pakai skincare yang baru terus kita dalam keadaan jerawat tuh percuma, gak bakalan bisa. Malah itu malah bisa nambah masalah jerawat kita, malah bisa bikin tambah meradang. Jadi baiknya kalau misalkan mau coba-coba skincare kayak gitu, bersihin dulu sih wajah kalian dari jerawat. Nah, nanti baru fokusin buat ngilangin beruntusan kayak gitu, baca-baca lagi buat ngilangin beruntusan kayak gitu. Kalau misalkan kalian bingung ya atau apa, lebih baik buat ngatasin. Jadi obat dari semua masalah kulit tuh better kalian pakai aloe vera dulu, gel aloe vera. Tahu kan sekarang banyak yang jual dalam kemasan jar atau tube gitu kan. Kayak produk Korea kan banyak, produk lokal juga banyak, gel lidah buaya itu pakai itu dulu buat calming si kulit kalian. Kalau misalkan kering, biasanya ada yang suka memberikan efek kering di ketika kalian pakai gel lidah buaya, itu kalian tambahin moisturizer setelahnya. Nah, kalau misalkan udah mendingan nih masalah kulitnya, kayak kemerahan kayak gitu udah beres, udah jerawat udah kering, udah tinggal bekasnya. Nah, kalian fokus buat bersihin bekasnya jerawat dulu. Nah, kalian mulai lagi dari awal. Kayak face wash kalian misalnya punya kulit normal to dry kayak aku, kalian harus pilih face wash yang low pH. Jadi dia tuh gentle gitu ketika sesudah dicuci muka tuh nggak bikin efek tarik. Yang berminyak juga sama sih, harus yang pH-nya tuh balance gitu. Jadi nggak ada yang bikin ketarik atau malah nanti bikin kusam, enggak kan. Lebih baik kalau misalkan kalian punya kulit yang berminyak tuh, saran aku pakai yang gel sih. Dulu aku pernah punya kulit yang berminyak dulu waktu sebelum ini, waktu sekolah pernah aku punya kulit yang berminyak. Nah, kalian ketika udah menemukan face wash yang kiranya cocok nih, atau misalnya mau coba dulu nih, jadi kalian jangan langsung dirutinin sih, jangan misalnya biasanya kalian pakai face wash tuh pagi malam, ini pagi dulu gitu, malamnya jangan dulu, malamnya pakai micellar water dulu gitu, kecuali kalau misalkan make up ya terpaksa gitu. Baiknya sih kalau misalkan lagi nyoba-nyoba skincare jangan dulu pakai produk lain. Jadi kalian harus mempersiapkan untuk kulit kalian menerima hal baru gitu, formulasi baru dari si produk yang akan kalian coba gitu. Dulu juga aku pas mau coba si face wash ini tuh, kan kebetulan kerja aku pakai masker ya seharian. Jadi pakai ini aja, terus nggak pakai apa-apa juga berani karena aku udah mempersiapkan nih patokan aku seminggu. Seminggu
buat ngetes ini face wash tuh sejauh mana gitu. Dia membuat aku purging. Ternyata dia membuat aku purging, ngeluarin semua racun-racun di wajah aku, keangkat semua sampai ngelupas di hari ke-8 kalau nggak salah. Dalam seminggu lah kurang lebih ya. Nah baru dari itu aku udah mulai berani toner sih, udah mulai berani pasangnya sama toner yang hydrating dulu yang ini. Nah ternyata itu purging lagi, aku nggak belum beres masalah kulit aku. Ternyata dia masih adaptasi sama si Jengkang Yolta. Terus aku nggak pakai lah ini, nggak pakai selama seminggu kalau nggak salah. Aku pakai langsung moisturizer aja. Ternyata itu nggak apa-apa. Mungkin ada formulasi yang dia tuh harus kenalan dulu. Si face wash ini sama Epsom toner ini tuh harus kenalan dulu. Ada formulasinya gitu. Tapi padahal pas aku baca ingredientsnya dia nggak ada masalah sih. Mungkin ini cuma adaptasi sih, masalah adaptasi, masalah waktu. Nah, terus kalau misalkan kalian sudah menemukan produk yang misalnya dari brand CosRX-nya kayak aku, jadi itu kalian bisa melanjutkan stepnya kayak toner, terus moisturizer kayak gitu dari satu brand juga kalau misalkan mau cari aman. Karena biasanya dalam satu brand itu formulasinya nggak jauh-jauh dari situ. Cuman yang membedakan tuh kayak ada varian yang apa yang buat kulit kering, yang buat kulit berminyak, ada yang mengandung apa gitu. Kalian tinggal baca-baca aja yang cocok buat kulit kalian. Biasanya kalau yang kalian udah pilih buat kulit kering, terus ada rangkaiannya kan itu, kayak toner yang kayak gitu buat kulit kering, pasti itu sih beberapa persen, kayak 50% bisa dibilang cocok. Karena aku pernah nyobain kayak gitu satu brand tuh, dia bisa cocok ke muka aku semua produknya. Kalau misalkan mau beda-beda campur-campur brand kayak gini kayak aku, kalian mesti mesti harus mempersiapkan dulu nih, dipastikan nggak ada acara kondangan atau apa yang mengharuskan kalian pakai make up. Jadi misalkan kalau sebulan nih kalian patok sebulan ya mau coba si face wash atau suatu skincare produknya, kalian harus mempersiapkan waktu sebulan. Kalian harus menguji coba ini mau 3 hari atau mau seminggu. Kalau aku ngikutin pengalaman aku seminggu ya, aku purgingnya tahu cocok atau enggaknya 1 minggu. Jadi intinya kalian harus mempersiapkan sih kalau misalkan mau ganti skincare kayak gitu. Yang paling penting jangan FOMO sih. Aku berkali-kali mau ngingetin jangan FOMO, tuh jangan ikut-ikutan karena aku ngalamin sendiri gitu. Orang-orang tuh ada yang pakai skincare ini cocok, aku juga pakai, ternyata aku nggak cocok. Ternyata bikin masalah yang sangat fatal di kulit aku dan aku nggak mau kalian merasakan itu gitu. Kalau misalkan mau coba-coba boleh, cuman karena aku harus mempersiapkan dulu dengan segala konsekuensinya. Kalian siap gak dengan kandungan yang ada di skincare itu terjadi sama kulit kalian? Harus adaptasi dulu gitu intinya. Jadi kata aku mah mending ini main aman gitu, kayak lihat dulu produknya, ingredientsnya apa aja, terus kita searching di Google kan sekarang udah gampang ya cari ingredients kayak gitu, bisa bikin kulit kayak gimana gitu, formulasi ini sama ini bisa disatuin apa enggak gitu kan. Suka ada yang nggak boleh disatuin, kayak alkohol gitu, kita cocok nggak wajah kita pakai alkohol gitu yang mengandung alkohol atau fragrance, cocok nggak. Kalau aku sendiri aku nggak cocok sama fragrance dan alkohol yang mengandung itu semua, aku tidak cocok. Jadi aku mencari-cari produk yang tidak mengandung kedua itu. Makanya semua skincare aku nggak ada yang wangi, nggak ada yang berbau wangi gitu. Semuanya bau obat, semuanya bau skincare gitu, bau formulasi dari skincare. Nggak ada yang wangi-wangian kayak gitu. Pernah dulu pakai yang wangi gitu ya, kayak dari drugstore aku beli. Ternyata dia bikin jerawatan gede-gede di sini. Pernah jerawatan juga, cuman bekasnya tuh ngilangin bekasnya aku cepat, dia cepat regenerasi kalau kulit aku sendiri. Cuman mungkin seiring bertambahnya usia ya, sekarang tuh jadi sulit banget untuk menghilangkan bekas jerawat. Ini juga belum hilang. Ya, jadi intinya kalian tuh harus mengenali dulu kulit kalian, tipenya kayak gimana. Kayak kering, berminyak, kayak gitu harus udah tahu. Terus nanti baru deh bisa coba-coba cari skincare yang mengandung ingredients yang cocok buat tipe kulit kalian. Jadi jangan sembarangan gitu. Jangan FOMO, jangan sembarangan. Sayangilah kulit wajah kalian gitu. Karena itu tuh sebagian aset loh. Kalau teruntuk cewek gitu ya, kayak aset banget gak sih? Aset banget gak sih punya wajah yang nggak bermasalah tuh. Aku suka aneh gitu kalau orang-orang tuh kok mulus-mulus gitu ya, kayak nggak punya masalah wajah gitu. Kok aku se-effort ini buat wajah gitu. Kadang ada yang effortless itu cantiknya tuh, dia nggak pakai make juga cantik, nggak pakai skincare juga cantik, kayak anugerah banget gitu dari Tuhan. Tapi ya kembali lagi setiap orang tuh diciptakan berbeda-beda. Mungkin kita harus sedikit belajar dan berusaha. Kalau aku dikasih wajah yang ini apa, yang bagus-bagus aja gitu ya, nggak ada masalah. Mungkin aku nggak bakalan tahu formulasi-formulasi yang ada di dalam skincare ini yang aku coba gitu. Hikmahnya kita ambil aja gitu, pasti semuanya ada hikmahnya. Mungkin agak sedikit budget ya, tapi iya kembali lagi itu kan kebutuhan kita juga gitu. Karena kalau misalkan udah breakout mah ya,
kita tuh misalnya sembarangan pakai produk yang nggak sesuai sama kebutuhan kulit kita, terus memberikan efek yang fatal gitu. Itu kan jadi PR banget. Nanti tuh harus menyembuhkan berikutnya, terus mencari lagi skincare yang cocok gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah cocok sama satu skincare, jangan coba-coba lagi yang lain, apalagi yang bertolak belakang bahan-bahannya dengan skincare yang kalian cocok itu. Jangan FOMO. Intinya aku mau ngingetin berkali-kali, mau beratus kali, jangan FOMO. Jangan ikut-ikutan pokoknya. Kalau misalkan orang lain pakai ini cocok, ya udah biarin aja, aku udah cocok pakai ini kok gitu. Harus ditanamkan kepada diri sendiri gitu, karena PR banget gitu kalau misalkan menyembuhkan yang breakout sama apa jerawat kayak gitu tuh. Kalian kalau misalkan yang pengen putih nih, jangan dulu. Kalau misalkan masih ada masalah masalah kulit yang lain, kayak tekstur kalian belum benar, tekstur kulitnya belum benar, terus masih banyak beruntusan, itu jangan dulu mau putih. Fokus dulu bersihin beruntusannya, fokus dulu lembutin teksturnya gitu, tekstur kulit wajahnya. Baru deh nanti kalau misalkan kulit kalian udah bersih, ini benar-benar bersih, baru boleh cari produk yang brightening. Produk yang langsung memberikan efek brightening boleh tuh, tapi kembali lagi lihat lagi ingredientsnya cocok atau enggak gitu. Terus cuma kan nanti kita udah bersihin semua masalah kulit, terus kita gara-gara terobsesi pengen glowing nih, tiba-tiba kita cari terus sembarangan pakai ingredients yang enggak sesuai, terus kita nanti jerawatan lagi, itu capek, dramanya nggak bakal selesai-selesai. Jadi intinya banyak-banyak baca, terus kenali kulit kalian, jangan FOMO, terus ya udahlah itu aja. Kalian juga pasti paham kan maksud aku tuh ngasih tahu gitu kan, pasti paham lah. Kalian yang lebih tahu kondisi kulit kalian, ya kalian yang harus rawat juga, jangan disia-siakan, terutama untuk yang cewek-cewek. Itu pasti PR banget kalau misalkan udah breakout. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat dan berguna lah buat kalian yang punya kulit wajah khususnya yang kering kayak aku. Bisa diikutin caranya, tapi dengan catatan kalian harus mempersiapkan juga semuanya, konsekuensinya. Terus kalian harus banyak-banyak baca, jangan terfokus sama tips dari aku, kalian juga harus dengerin tips dari yang lain juga yang punya permasalahan kulit yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.